Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku,
tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, yes, Lord Jesus. Jesus. Oh, aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah
Shalom semuanya, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi sharing sekaligus sharing terakhir untuk tahun 2021 dan ya berarti sharing akhir tahun gitu ya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang hal yang penting yang harus kita kerjakan, bahkan kita harus upgrade dalam pengiringan kita kepada Tuhan gitu ya. Tapi sebelum itu saya mau sampaikan dulu penegasan rekomendasi video yang saya bagikan pada hari Selasa. Saya sangat diberkati dengan khotbah hamba Tuhan tersebut gitu ya. Kelihatan banget seorang penyembah yang memang punya kedekatan dengan Tuhan. Ada api yang ditransfer dari perkataan-perkataan yang dibagikan gitu ya. Juga sungguh sebuah pewahyuan yang luar biasa tentang penyikapan seorang Yusuf gitu ya. Seorang yang tulus hati, bagaimana kemudian Tuhan menuntun dia dan tidak membiarkan dirinya dipermalukan gitu ya. Karena memang hatinya tulus dia. Dia juga benar di hadapan Tuhan gitu. Jadi khotbah kemarin itu keren dan sangat memberkati. Pada sharing saya sebelum ini juga saya sudah katakan bahwa saya nggak bisa lari dari apa yang saya dapatkan dari firman Tuhan gitu ya. Dari pembacaan firman Tuhan yang saya uh, sedang baca di kitab Ulangan, selalu Musa mengingatkan bangsa itu untuk setia dalam ketaatan, berpegang teguh. Itu yang diulang-ulang oleh Musa gitu. Bicara tentang ketaatan. Dan itu yang saya bagikan gitu ya. Hampir saya bosan, ya bosan secara daging untuk terus mengulang-ulang. Karena memang itu yang penting gitu. Ketaatan, kesetiaan, berpegang terhadap seluruh perintah Tuhan gitu. Nah, saya juga pernah katakan bahwa saya seolah meminjam oknum-oknum hamba Tuhan tertentu yang sejalan dengan pengajaran TRC yang tentunya berasal dari sumber yang sama, yaitu firman Tuhan, untuk menyuarakan kepada kita bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan dari diri saya gitu. Juga pernah saya ungkapkan bahwa kalau seorang oknum hamba Tuhan, entah dia punya karunia apapun, entah pengajar, entah penginjil, entah pengkhotbah gitu ya, pasti mengarahkan khotbahnya atau sharingnya kepada ketaatan gitu. Kalau dia berasal daripada persekutuan dengan Tuhan dan pergaulan dengan firman Tuhan. Demikian juga dengan rekomendasi video yang terakhir gitu ya. Persis sama kan, berbicara tentang apa? Tentang ketaatan, berbicara dengan kekudusan hidup. Dan kiranya setiap kita yang memang
mendengarkan sharing itu diberkati gitu ya, semakin diteguhkan bahwa nggak ada yang kita kejar dalam mengikut Tuhan selain memiliki kesungguhan hati untuk eh, mengikut Tuhan. Itu juga yang Musa katakan kepada bangsa Israel. Apalah yang diinginkan oleh Tuhan Allahmu daripadamu selain bersungguh-sungguh mengikuti Dia gitu ya. Kan bicara juga dengan ketulusan hati. Kalau saya tulis pada capas, ketulusan hati itu berarti ikhlas dan rela dalam melakukan semuanya untuk Tuhan. Bukan saja soal ketaatan, tetapi peribadatan kepadanya. Rela untuk membagi waktu kepada Tuhan, merelakan kenyamanannya, uh, mencari bahkan mengutamakan Tuhan dulu dalam kehidupannya. Kan itu firman Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi sebetulnya porsi dan prioritas dalam hidup adalah kerohanian, peribadatan harusnya. Tapi jangan lupa berkarya, gitu. Jangan lupa bekerja, jangan lupa belajar. Tapi yang harus mendapat porsi yang lebih besar dan prioritas adalah kerohanian sebetulnya. Karena kalau kerohanian seseorang sudah sehat, sudah terbangun, maka aktivitas jasmani dan karyanya itu juga akan positif, akan produktif dan seturut dengan firman Tuhan. Uh, banyak banget yang mau saya bagikan gitu ya. Uh, terkait dengan ketulusan hati ini. Jadi saya sangat uh, uh, sangat mengena di hati ketika hamba Tuhan itu katakan bahwa orang kalau ngikut Tuhannya itu tulus, pasti dia rela taat gitu ya. Ini saya bahasakan lagi. Orang kalau ngikut Tuhannya itu bersungguh-sungguh, segenap hati, sepenuh hati, seperti yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel, karena ini itu memang harapan Tuhan gitu ya. Kalau ngikut Tuhan itu uh, dengan sorry, dengan segenap hati gitu, dengan sungguh-sungguh gitu, pasti dalam ketaatannya juga nggak berbantah-bantah, nggak tawar-menawar gitu. Hatinya itu mudah diarahkan, dibentuk. Itu tandanya rela berkorban, mengabdikan semuanya kepada Tuhan. Saya baru bagikan quote untuk dibuatkan gitu ya. Saya katakan di sana karena itu kata-kata yang terinspirasi di dalam otak saya gitu, bahwa semakin seseorang mengasihi Tuhan, semakin ada dorongan, motivasi di dalam hatinya untuk melakukan yang terbaik dari dirinya kepada Tuhan. Jadi itu akan terlihat daripada seseorang kalau dia udah bersungguh-sungguh mau ikut Tuhan, apapun harganya, untuk tetap setia, untuk tetap konsisten dalam baca firman, merenungkan firman, uh, menghafalnya, terlebih melakukannya, terus menjaga peribadatannya, itu akan dengan rela hati dilakukan, apapun harganya. Entah itu menyangkut harga diri, menyangkut untung rugi, dia akan rela. Itu tandanya kalau seseorang sudah memiliki ketulusan hati untuk mengikut Tuhan. Jadi orang-orang yang belum sungguh-sungguh hati di antara kita, yang belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, pasti kerelaan hatinya itu belum maksimal untuk melakukan apa saja untuk Tuhan. Tadi saya katakan bukan saja soal ketaatan, tapi bagaimana dia berkomitmen, membayar harga untuk mencari Tuhan, entah itu ketika bosan, rasa bosan datang,
atau rasa jenuh, kelemahan atau persoalan, tetapi tetap yang didahulukan adalah Tuhan. Rada batuk, rada pilek, pilek atau batuk ya. Ya, mohon dimaklumi ya. Eh, ya, jadi itu yang kita harus cek dalam hati kita. Seberapa tulus hatiku untuk mengikut Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Coba tanya secara personal kepada Tuhan dan minta Tuhan, saya ini sebenarnya sungguh-sungguh nggak sih ngikuti Engkau gitu. Karena itu akan terlihat dari sikap kita dalam melakukan semuanya. Ketika kita berpuasa, ketika kita berdoa, ketika kita baca firman, ketika kita mendisiplinkan diri kita memiliki jam-jam doa yang teratur, menaati perintah Tuhan yang sudah kita ketahui. Kalau, perhatikan, kalau masih berbantah-bantah dalam menaati semuanya, bahkan mengikuti ketaatan menurut ukuran sendiri, bukan menurut ukuran firman Tuhan, kita belum tulus dalam mengikut Tuhan. Belum rela hati untuk menyangkal ego kita untuk melepaskan pengampunan sekalipun kita di pihak yang benar. Belum rela hati ketika kita masih memilih membalas kejahatan dengan kejahatan, memilih sakit hati, mendendam gitu ya, itu belum tulus gitu. Orang kalau tulus, memiliki ketulusan dan mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, dia ikhlas merelakan bahkan seluruh hidupnya. Itu kan yang dikerjakan oleh Abraham, rela mempersembahkan semuanya, bahkan yang terbaik, Ishak, anak satu-satunya, diberikan yang terbaik. Orang-orang yang mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam Alkitab, itu rela mempersembahkan semuanya, tulus dalam melakukan semuanya. Nah, orang yang seperti ini yang Tuhan cari. Ini kan karakter ilahi yang membuat Tuhan tertarik pada diri kita gitu. Nah, itu yang kita harus evaluasi dalam diri kita. Kita ini sungguh mengasihi Tuhan enggak? Tandanya sangat mudah. Kita ini dalam menuruti perintah Tuhan, rela apa enggak? Ikhlas apa enggak? Atau masih mempertahankan ego atau membela kepentingan kita sendiri? Kalau kayak gini terus, sampai kapan? Mau mempersesuaikan diri menjadi hamba yang berkenan, menjadi orang yang berkenan, menjadi seseorang yang dicari oleh Tuhan. Itu yang kita perlu evaluasi di dalam perjalanan kita dalam mengikut Tuhan. Tandanya itu tadi ya, coba cek. Kalau udah diperhadapkan dengan ketaatan, dengan keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kita masih mempertahankan diri apa enggak? Oh, berarti kalau masih mempertahankan diri, belum tulus dalam mengikut Tuhan. Katanya mau disertai oleh Tuhan, tapi hatinya berbelat-belit gitu. Itu akan merugikan diri kita sendiri. Yang kedua adalah ketaatan. Saya hanya mau katakan bahwa tanpa ketaatan, tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Saya nggak perlu membahas terlalu panjang tentang ketaatan, karena kita sudah dapatkan bekal perihal ketaatan di waktu-waktu yang lalu. Bahkan yang sudah bertahun-tahun dalam pelayanan ini, sudah cukup rinci, sudah cukup jelas perihal ketaatan ini. Sekarang pilihannya, mau apa tidak melakukannya, gitu ya. Tentang kekudusan hidup. Sama, karena berasal dari firman Tuhan yang sama. Jaga kekudusan hidup.
Pastikan setiap hari memiliki hati yang murni, pikiran yang lurus, anggota tubuh yang tetap terjaga. Memang dalam perjalanannya nggak mudah. Si jahat berusaha untuk menggoda kita. Tapi firman Tuhan katakan bahwa jangan sampai dibuahi sehingga menimbulkan dosa. Jadi kalau pikiran yang tidak baik apapun bentuknya muncul di pikiran kita, itu masih uh, memang itu akan mungkin terjadi. Makanya kita harus berjuang untuk berkata tidak untuk dosa dan selalu iya untuk Tuhan. Jangan turut itu. Kerohanian yang menyala, persekutuan yang erat dengan Tuhan akan membuat karakter ilahi itu uh, kuat untuk katakan tidak kepada setiap godaan yang si jahat coba taruh di dalam pikiran kita. Makanya di pesan utama ini saya berbicara tentang ibadah. Memang di waktu yang lalu saya katakan bahwa kalau kita nggak taat, kita nggak mungkin bisa menghampiri Tuhan. Karena hanya ketaatan yang membawa kita berkenan kepada Tuhan dan menguduskan hidup kita. Saya tidak berubah dengan formula itu, tetapi di sini juga saya perlu tegaskan bahwa ibadah itu uh, tidak ibadah itu sangat berperan penting untuk menjaga ketaatan kita tetap konsisten kepada Tuhan. Orang kalau uh, manusia rohaninya kuat, persekutuan dengan Tuhannya kuat, uh, rohnya tetap menyala-nyala, di dalamnya uh, terdapat cinta kepada Tuhan, itu akan lebih mudah taat. Kan kasih akan membuat kita mudah rela untuk berkorban. Saya bukan sok tahu ya, tapi saya coba memahami pengajaran yang sederhana dari seorang yang udah ternama lah di Indonesia ya, soal menjaga kebugaran tubuh gitu ya. Dia bagikan pada video itu, kalau kalau uh, otot dilatih, otot kita itu dilatih, nanti tulang kita akan kuat. Nah, kalau tulang kita kuat, kita sehat, pasti dampak pada pembakaran lemak gitu ya. Nah, otot kalau dilatih dia akan semakin kuat. Lalu tulangnya akan kuat. Orang yang melatih otot tadi, tulangnya itu kuat sehingga postur tubuhnya juga tegap gitu. Itu akan berdampak banyak positif pada tadi kekuatan seseorang, bahkan awet muda, terlihat awet muda karena ototnya kencang gitu, tulangnya kuat, ya bugar, sehat, kuat gitu ya, berdampak kemana-mana. Gak mudah sakit jadinya. Banyak tips-tips dari orang ini yang sangat bermanfaat gitu ya, apalagi dia juga bicaranya itu dia berilmu dan sampaikannya juga enak gitu ya. Nah, di sini saya mau tarik pada ranah kerohanian gitu. Dia kan berbicara tentang karena dia ya termasuk ya bicara tentang bodybuilding gitu ya. Untuk berbicara tentang pembangunan manusia jasmani. Kalau saya bawa ke ranah manusia rohani. Otot rohani kita itu perlu dilatih. Kalau kita tidak melatih ibadah kita, maka tidak terlatih. Kan pesan Paulus juga pada Timotius, latihlah dirimu beribadah. Di 1 Timotius 6 ayat 11 berkata, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan dan ibadah.
Ini setara dengan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kemudian kejarlah ibadah pada 1 Timotius 6 ayat 11. Lalu kita sudah sangat hafal tentang nasihat Paulus pada Timotius supaya latih diri untuk beribadah. Di sini saya lebih pada membagi uh, praktikalnya. Udah sering saya katakan bahwa saya selalu memprioritaskan persekutuan pribadi sama Tuhan. Day by day Tuhan latih saya, Roh Kudus ajar saya, yang dicari itu adalah kualitas gitu. Sampai pada tahap dimensi menyatu dengan Allah Roh di dalam spiritual realm, alam rohani gitu ya. Makanya ketika kita uh, bersekutu sama Tuhan gitu ya, kita harus pastikan roh, jiwa, dan tubuh kita itu menyatu. Nah, si orang ini juga, si influencer ini bilang bahwa kalau kita sedang misalnya ya kayak push up gitu, harus ada asosiasi di kepala kita, dia bilang gitu. Jadi ketika kita push up, kita kita harus bayangkan kita seperti mendorong lantai yang ada di uh, pijakan kita melakukan push up gitu ya. Kalau yang ringan kan di tembok, ya kita harus bisa membayangkan kita seperti mendorong tembok, atau kalau kita sedang uh, 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 menghadap ke lantai, kita seperti ada asosiasi di kepala, kita sedang mendorong, dan kita bukan mengejar repetisi, apalagi cuma mengejar keringat gitu ya. Tapi seberapa besar uh, tekanan yang dirasakan oleh otot gitu ya. Jadi memang kalau olahraga itu dilakukan dengan teknik yang benar, itu akan berasa gitu. Nah, lagi-lagi saya bawa ke ranah rohani. Kalau kita beribadah, supaya ibadahnya itu maksimal, kemudian juga uh, uh, bertemu dengan Tuhan, dan kemudian mengerjakan hal-hal yang supranatural dengan kita, tercolok dengan uh, kuasa hadirat Tuhan gitu ya. Kita harus pastikan ketika kita duduk, jangan cuma fisik kita yang duduk. Makanya tadi saya katakan, saya sedang membagikan hal-hal yang praktikal di sini. Kalau kita duduk di hadirat Tuhan, jangan cuma tubuh kita duduk di hadirat Tuhan, tapi pikiran kita kemana-mana. Kalau ibadah terus dilakukan seperti ini, tanpa kedalaman persekutuan dengan Tuhan, maka dia tidak akan mengalami benefit yang maksimal dari persekutuan itu. Karena tidak ada pertemuan dengan Tuhan di dalam ruang Maha Kudus. Harus benar-benar tubuh berdiam, ada di hadirat Tuhan, dan bisa mengosongkan, bahkan mensinkronkan pikiran kita, jiwa kita dengan keberadaan Tuhan itu sendiri gitu. Makanya ketika misalnya memuji Tuhan ya, kita harus berusaha untuk, ketika kita menyanyikan sebuah pujian atau penyembahan kepada Tuhan, kita harus mengarahkan jiwa kita, ya, kita harus menjiwai setiap kata itu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Harus dijiwai. Makanya ada sebuah lagu katakan bahwa Holy Spirit inspire me
to know God. Kita harus minta Roh Kudus untuk inspire, untuk menginspirasi kita, untuk membuat kita ngerti tentang the mighty of God, tentang kebesaran Tuhan, tentang kehebatan Tuhan, tentang tentang pribadi Tuhan, supaya kita bisa membayangkan Tuhan ketika kita berdoa. Kalau hadirat Tuhan sudah dirasa, maka akan bisa ngobrol dengan cair kepada Tuhan. Itu namanya sampai terjadi persekutuan. Ada pertemuan ilahi dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Nah, ibadah seperti ini harus dikejar gitu. Dan itu kembali ada hubungannya dengan apa yang saya katakan tadi. Harus latih ibadah. Latih ketika berada di hadirat Tuhan. Latih roh, jiwa, tubuh itu terasosiasi gitu. Jangan ketika berdoa duduk tapi pikirannya kemana-mana. Tubuh diam, duduk, jiwa juga harus berdiam. Jangan pikirannya kemana-mana. Selalu saya dibuat pengertian, yang dikejar adalah kualitas dari persekutuan itu sendiri. Sampai terjadi persekutuan, keakraban, interaksi dengan Tuhan di dalam alam roh. Nah, tempoh hari kan saya sudah berikan firman-Nya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sampai kita harus yakin, dirasakan bahwa setiap persekutuan ada kekuatan baru. Setiap di recharge, ada new power yang didapatkan di dalam batin kita. Itulah ibadah yang terlatih. Jadi bukan cuma rutinitas mau buat PPW. Harus mengejar pribadi Tuhan, mengejar kenikmatan di dalam hadirat Tuhan. Orang Kristen yang seperti ini, maka kekuatannya adalah kekuatan Tuhan. Dia tidak akan menjadi lemah, nggak bosan gitu ya. Selalu ada kenikmatan di dalam hadiratnya. Saya bahkan katakan dengan percaya dirinya, Tuhan itu begitu gampang ditemui. Ketika kita dengan tulus mempersembahkan pujian, ada hati yang rindu dan ditunjukkan dengan sikap yang memang sungguh-sungguh pengen datang sama Tuhan gitu ya. Bukan cuma tubuhnya, tapi jiwanya ingin menikmati Tuhan. Ini yang harus dikejar. Kejar ibadah yang seperti ini. Dan latih ibadah yang seperti ini. Saya juga mau bersaksi bahwa kalau saya tidak melatih diri bermazmur gitu ya, gak akan bisa saya bermazmur seperti sekarang. Demikian juga karunia bahasa roh yang saya miliki, itu ditambah-tambahkan ketika juga saya melatih diri. Selalu dalam peribadatan itu ada penyangkalan daging. Tapi ketika kita berjuang untuk menyangkal daging, Roh Kudus akan menolong kita. Makanya ketika bersekutu selalu gampang untuk ketemu Tuhan. Asal pastikan kita taat, menjaga kekudusan hidup, dan mau membayar harga untuk menyalibkan daging. Untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Kalau setiap orang memiliki ibadah yang seperti ini, dia akan kuat menghadap Tuhan ke Sion. Gak bakalan lemah. Karena selalu ada api yang menyala-nyala di dalam dirinya. Sebagai hasil daripada persekutuan dengan Tuhan. Otot rohaninya dilatih. Kemampuan berkonsentrasi ketika baca firman-Nya dilatih. Kemampuannya untuk mengarahkan, mendisiplinkan pikirannya untuk merenungkan firman dilatih. Berbahasa rohnya itu durasinya dilatih. Bermazmurnya itu dilatih. Kalau nggak pernah bermazmur, bagaimana mau
mau terlatih dalam bermazmur bagi Tuhan. Dan itu, apa yang saya katakan itu semuanya hal-hal yang tidak enak bagi daging. Tapi siapa yang mau membayarnya akan menerima upah, menerima uh, bagian, menerima uh, apa ya, gainnya yang tak akan mengecewakan. Ada kekuatan baru, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada pengertian, ada pewahyuan, ada keyakinan, gitu. Jadi ibadah itu diperbaiki untuk tahun yang akan datang. Saya menjadi kuat karena Tuhan. Saya jaga persekutuan saya sama Tuhan. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan. Katakan dengan tulus, sampaikan dengan jiwa yang setara dengan kata-kata itu. Jangan nyanyi kayak gitu tapi pikirannya kemana-mana. Orang yang merindukan Tuhan, Tuhan gak, gak akan membuat dia kecewa. Tuhan akan datang. Sampai hari ini saya bersaksi, saya mengalami kedekatan dengan Tuhan. Itu yang buat saya kuat. Hasilnya ya sekarang gitu. Semakin mengasihi Tuhan, semakin punya uh, semakin nyatu gitu. Jadi kalau saya pun beraktivitas udah 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 ini loh, udah kayak otomatis klik sama ada koneksinya gitu. Jadi kalau misalnya saya berpikir tentang sesuatu atau lakukan sesuatu, langsung sadar bahwa ini uh, sesuai dengan maunya Tuhan apa enggak, maksudnya berkenan apa enggak, dosa apa enggak gitu ya. Jadi langsung ada keselarasan sama Tuhan. Apalagi setelah tahu kebenaran ditambah dengan kesaksian, saya baru baca sebuah kesaksian yang juga meneguhkan sebetulnya uh, pesan kesaksian yang lain di waktu yang lalu gitu ya, bahwa setiap kita ini, perhatikan ya, setiap kita ini ada layar monitor yang dipantau oleh Tuhan di surga. Monitor tentang kita setiap detiknya di bumi itu ada di surga. Kan di hafalan kita juga katakan bahwa semuanya itu nggak tersembunyi. Segala langkah orang diawasinya. Kita yang suka nggak sadar. Kalau saya terus bangun kesadaran itu, sehingga apapun yang saya pikirkan, apapun yang saya katakan, apapun yang di hati saya, bukan cuma apa yang saya perbuat, tapi yang tersembunyi di depan manusia, hati dan pikiran kita, itu ada catatannya, terlihat pada monitor surga yang memonitor setiap kita, tingkah laku kita. Makanya kan saya katakan kalau kerohaniannya itu persekutuan, pergaulan dengan Tuhan, koneksinya dengan Tuhan itu sehat, maka jalan-jalan hidupnya akan seperti itu. Jujur, lurus di hadapan Tuhan. Tentang ibadah pada pesan pertama, sharing ini juga erat kaitannya dengan pelajaran kita di waktu yang lalu tentang menjaga kerohanian dari perumpamaan 10 gadis. Lalu juga tentang peringatan terhadap salah satu jemaat di kitab Wahyu untuk supaya tidak kehilangan kasih mula-mula. Kejar ibadah. Bukan cuma kejar ibadah, tapi perhatikan juga kualitas persekutuan sama Tuhan itu seperti apa sih sejauh ini. Dan latih otot rohaninya supaya tulang rohaninya kuat
sehat, bugar, sampai akhir pertandingan iman selesai. Jangan sampai nanti udah peot gitu ya, udah nggak punya apa-apa lagi, sisa kekuatan juga udah sangat minim gitu, baru menyesal. Penyesalan tidak ada guna. Saya sebetulnya juga setuju ya dengan dan kepengen ya, setiap kita itu juga melatih tubuhnya gitu. Karena untuk ibadah itu kan kita perlu tubuh. Saya sekarang terus belajar dari orang itu untuk berolahraga dengan teknik yang benar. Karena kalau kita lakukan dengan teknik yang benar, kita akan mendapatkan manfaat yang maksimal gitu. Saya juga nggak kejar repetisi atau setnya. Dan saya rasakan dampaknya gitu. Uh, Tentang pola-pola supaya tetap sehat, kuat, awet muda itu kan bonusnya dari melatih otot tadi dan juga pola hidup gitu ya. Saya juga udah sedang berjuang untuk jendela makan saya hanya cukup 6 jam setiap hari. Selain itu puasa yang berguna untuk kerohanian dan juga untuk tubuh gitu ya, untuk kesehatan terutama. Saya juga sebenarnya pengen mengharapkan sekali ya. Bahkan saya jadikan pokok doa loh, Tuhan, saya nggak bisa ubah orang-orang yang saya kasih untuk uh, hidup sehat gitu. Karena hidup ini tidak akan nikmat kalau kita sakit-sakitan gitu. Supaya bisa menikmati hidup ini, terutama beribadah, buka pikiran mereka supaya entah melalui kejadian apa, akhirnya mereka terbuka pikirannya untuk hidup sehat gitu. Karena untuk beribadah kan perlu tubuh yang sehat, perlu otot yang sehat, tulang yang sehat. Kalau nggak bertenaga ya ibadahnya juga nggak bakalan maksimal. Dan memang ketika kita melatih otot itu, apalagi awal-awal itu nggak enak, perlu perjuangan. Tapi lama-lama semakin ngerti itu semakin semakin kita bersemangat untuk melakukannya karena kita sadari manfaat yang didapat gitu. Orang itu udah usianya 53 tahun, tapi kok kayaknya masih umur 40-an dan looknya itu fresh gitu ya, bugar. Kita udah 53 tahun kan udah kayak apa? Udah 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 ototnya udah kendur gitu, udah kekuatannya udah melemah. Itu karena nggak dilatih ototnya. Saya latih otot saya sekarang setiap hari. Saya juga nggak mau kayak gitu nanti kalau misalnya Tuhan berikan saya umur yang panjang, tapi dinikmati dengan tubuh yang lemah, sakit-sakitan, postur postur tubuhnya juga uh, udah nggak tegap gitu ya kan, enak liatnya kalau postur tubuhnya tegap gitu, sehat, kuat gitu. Itu kan lebih menikmati hidup gitu. Dilatih otot rohaninya, dilatih juga otot tubuhnya gitu supaya berjalan beriringan. Perhatikan ibadahnya di waktu yang akan datang. Jangan sama terus. Kejar kedalaman persekutuan dengan Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Jangan berdoa tubuhnya posisi doa, tapi pikirannya kemana-mana. Gak sampai benar-benar berada pada dimensi, benar-benar dikontrol oleh alam roh di mana Tuhan berdiam. Karena Tuhan itu adalah roh, Allah itu roh. Kalau kita sampai roh kita, jiwa kita dibawa ke dalam hadiratnya, itu benar-benar kita tenang. Ku berdiam di bawah naungan sayapmu, dan ku dapati kekuatan baru. Itu sampai harus dapatkan kekuatan baru setiap hari. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kalau ibadahnya nggak sampai memiliki kedalaman dengan Tuhan, dia akan undur sendiri. Bukan salah saya lagi. Karena saya sudah bagikan pengajaran, saya sudah bagikan prakteknya seperti apa. Kemarin saya sudah bagikan dan saya tulis lagi pada capas ini. Hanya orang yang bertahan
yang akan memperoleh hidup. Hanya orang yang bertahan yang akan selamat. Bertahan itu berarti dari pihak kita. Yesus juga berkata di Lukas 13 ayat 24, berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Rebutlah hidup yang kekal. Bertanding. Kita harus tahu, sadar bahwa kita ini dalam mengikut Tuhan itu adalah bertanding. Adalah sedang memperebutkan sesuatu. Sedang berjuang. Sedang bertahan. Berarti harus ada upaya yang aktif dari diri kita. Tadi caranya adalah bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan kekuatan. Makanya ibadahnya kudu dilatih. Oh, saya nggak bisa bermazmur. Awal-awalnya mah agak lucu gitu ya. Berbahasa roh juga agak gimana gitu. Tapi kalau dilakukan dengan niat yang baik, tulus, semuanya Tuhan akan tambah-tambahkan. Jangan sama tiap tahun. Harus lebih dalam kepada Tuhan. Harus menjadi semakin berdampak. Itu yang saya mau pesankan di RSSP sharing pada akhir tahun ini. Semakin teguhlah dengan apa yang saya ajarkan dari firman Tuhan. Sungguh-sungguhlah dalam mengikuti Tuhan. Sayang sekali nanti kalau ketika di akhir, akhirnya menyesal. Sekalipun kita masuk surga, tapi dengan penyesalan itu kan gak enak. Tulus dalam mengikuti Tuhan. Rela dalam melakukan semuanya untuk Tuhan. Mulai dari ketaatan, tak lupa dengan par. Taat dengan apa yang Tuhan perintahkan supaya berkenan. Jaga kekudusan hidup seluruhnya. Jangan buat permusuhan dengan Tuhan. Dan perbaiki ibadahnya. Sia-sia kalau mempertahankan ibadah yang tidak dalam kepada Tuhan. Itu juga salah satu kerinduan saya terhadap setiap orang yang saya layani dan juga yang saya kasihi. Dalam hidup ini kiranya bisa sampai mengalami Tuhan secara pribadi. Gak ada tempat yang paling enak, yang paling nikmat selain di dalam hadirat Tuhan. Saya bersaksi itu. Betul kata Daud. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Gak ada tempat yang buat kita tenang, damai sejahtera, sukacita jadi kuat selain berada di dalam hadirat Tuhan. Nah, persekutuan yang sampai membawa ke sini yang harus dikejar. Latih ada, tadi saya katakan, latih kesatuan antara roh, jiwa, dan tubuh. Jangan pikirannya melayang-layang. Latih untuk fokus. Minta Roh Kudus untuk menuntun, membayangkan Tuhan. Sampai bisa katakan, Tuhan memang Kau luar biasa. Engkau ajaib. Kau besar Tuhan. There is none like you. Tuhan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Harus sampai bisa berkata-kata seperti dua orang sedang bercakap-cakap. Kalau nggak mengalami kedalaman seperti ini, ya kayak gitulah, biasa, kekristenannya biasa-biasa. Maka tak heran saya seperti orang-orang yang undur, emang gak nikmati hadirat Tuhan ya. No wonder jadi turun, walaupun jadi undur, walaupun udah baca Alkitab sampai Elpar keberapa, saya udah tahu kok di alam roh. Saya ngerti tentang kedalaman persekutuan setiap orang yang saya layani. Karena saya doakan kalian gitu, jadi saya tahu kedalaman persekutuan kalian semuanya. Dan ingat, ketika berat melakukan semuanya, kan udah harus ingat firman Tuhan. Emang kita kan lagi bertanding. Emang Tuhan kan bilang rebut hidup yang kekal. Kalau anugerah udah cukup kalau anugerah itu udah cukup memastikan keselamatan, firman Tuhan nggak minta kita untuk bertanding, untuk merebut, untuk berjuang, untuk bertahan. Semuanya harus ada usaha yang aktif dari kita.
membayar harga. Jadi kalau sekarang semuanya berat melakukan semuanya, makanya jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama keadaan. Fokusnya itu sama Tuhan. Supaya cara pandangnya juga cara pandang Tuhan. Saya selalu katakan, hidup ini kan cuma sementara. Apa yang ada di dunia ini nggak bisa dibawa serta. Maka yang harus dipertahankan, dijaga, dibangun, didandani adalah manusia rohani. Persekutuan dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan. Orang yang seperti inilah yang nanti bertahan, mendapatkan hidupnya, kekal bersama-sama dengan Tuhan, selamat jiwanya. Mengertilah apa yang saya pertahankan, saya perjuangkan dalam pelayanan ini. Menuntun orang sampai bertemu dengan Tuhan dan membangun kerohanian yang seperti ini. Kiranya apa yang saya bagikan pada sharing akhir tahun ini betul-betul direnungkan. Dan kita tetap bersama-sama bertanding dalam pertandingan iman di tahun yang akan datang. Tetap setia, bahkan semakin bertambah-tambah gitu ya. Dan di sini juga saya mau sampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kalau memang dalam sepanjang tahun ada sikap dan perilaku saya yang memang, terutama perkataannya yang sangat keras. Semuanya itu datangnya daripada kepedulian dan kasih saya kepada orang-orang yang saya layani gitu ya. Dan memang saya belum sempurna, makanya doakan. Apa yang dirimu inginkan berubah di dalam hidup saya, sampaikan itu kepada Tuhan. Bukan ditaruh di dalam hati, disimpan dan menjadi dosa gitu ya. Karena itu yang saya lakukan terhadap setiap orang yang saya layani dan juga saya kasihi gitu ya. Jangan menyimpan hal yang kurang baik, lihat hal yang positif, hal yang mungkin bisa diteladani dari diri saya. Dan kiranya kita bukan cuma bertahan, tapi semakin baik di tahun-tahun yang akan datang. Semakin bertumbuh, semakin berubah, semakin berbuah gitu ya. Nah ini saja yang saya mau bagikan pada sharing akhir tahun ini. Selamat tahun baru untuk kita semuanya, semangat baru, cinta yang baru kepada Tuhan dan kesungguhan yang baru. Semuanya bertambah-tambah baru, hal-hal yang baik di tahun yang akan datang. Yakinlah kalau kita hidup dengan tuntunan firman Tuhan seperti yang saya bagikan seperti sekarang ini, kita akan tetap kuat, kita akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan gitu ya. Percaya 100% firman Tuhan. Kejar ibadah, kejar ketaatan. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kejar hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita gitu ya. Selamat tahun baru sekali lagi. Dan selamat menjelang 2 pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang bersemangat dalam berpuasa. Semangat par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin. Aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah pada Engkau, Juru Selamat. Aku berserah.